tadi karena itu kemudian beli sahamnya secara terbuka di Bursa Efek, semua rakyat tahu dan rakyat bertanya, dari mana ya kira-kira, ini hebat sekali yang baru lulus kuliah, baru mendirikan perusahaan baru, lalu kemudian bisa beli saham. Dan sebelumnya tadi Pak FX juga mengatakan bahwa baru beli 40% saham dari Persis Solo. Ini anak muda juga, orangnya sama. Jadi saya bilang, oh ini luar biasa ya. Seperti begini ini kalau memang laporan ini dilakukan telaah dan verifikasi oleh KPK, mestinya KPK segera untuk menyampaikan kepada publik. Oh ya, mendukung, harus disampaikan karena kedua anak ini, anak presiden ini generasi milenial yang menurut saya harapan bangsa. Dan jika kalau pembunuhan karakter dimulai sejak sekarang, nggak akan bisa berkita lagi di pembunuhan karakter itu kemudian terbukti atau tidak, kan begitu. Kemudian ini bukan tahun politik, Pak FX. Tahun politik masih 2024. Masih jauh. Jadi maksud saya, ini Bang, karena peristiwanya terjadi baru-baru ini. Kami melihatnya ini pelaporan yang sangat spekulatif lah ya sifatnya, karena sedang aling-aling tiba-tiba simpatisan PKS ini melakukan pelaporan terhadap dua putra presiden. Yang menurut pandangan kami ini narasi atau spekulasi politik yang orientasinya untuk 2024. Jadi saran kami jangan bermain-main dengan persoalan-persoalan hukum yang tidak terdata, karena jika ini tidak bisa terbukti, Ubedillah Badrun saya kira akan dilaporkan balik. Jadi karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSN. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Ngecek aja kalau ada yang salah ya silakan dipanggil, salah ya apa ya dibuktikan. Adukan Gibran Kaisang ke KPK, Ubedillah masalah serius, polisi mulai dalami laporan Ketua Joman. Pelapor dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun yang menuding anak Jokowi korupsi akan diperiksa polisi. Ketua Relawan Jokowi menilai Immanuel Ebenezer mengaku akan diperiksa Rabu 19 Januari. Immanuel mengakui menerima pemanggilan Direkrimun Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai terlapor. Ia mengaku sempat tidak hadir untuk diperiksa Senin 17 Januari. Mungkin Rabu kali akan dipanggil ulang. Di situ kami lihat perkembangannya seperti apa, ujar Immanuel dihubungi Selasa 18 Januari. Immanuel tidak menutup kemungkinan akan mengganti pasal yang disangkakan dalam laporan terhadap Ubedillah. Sebab kata Immanuel, saat ini Ubedillah belum juga menarik pernyataannya di media terkait dugaan korupsi anak Jokowi. Saat ini kata Immanuel pihaknya masih mendiskusikan hal itu bersama tim. Akhirnya punya kesepakatan, kita kemungkinan akan menggunakan pasal bukan 317 KUHP, bisa ada perubahan pasal. Begitulah jelasnya. Sementara itu di Krimun Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan terhadap pelapor Ubedillah. Seharusnya pelapor dipanggil Senin 17 Januari, namun pelapor tidak hadir memenuhi panggilan polisi. Pihak di Treskrimun sendiri belum menjelaskan kapan pemanggilan ulang terhadap relawan Jokowi mania tersebut. Sebelumnya diberitakan pelapor anak Presiden Joko Widodo ke KPK dilaporkan balik oleh Jokowi mania ke Polda Metro Jaya. Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun dilaporkan Ketua Jokowi Immanuel Ebenezer ke Polda Metro Jaya. Jumat 14 Januari, Immanuel mengatakan bahwa laporannya diterima oleh kepolisian. Ia melaporkan Ubedillah atas pasal 317 KUHP terkait dengan pemberitahuan atau pengaduan palsu kepada penguasa secara tertulis, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun, ujar Immanuel usai melaporkan Ubedillah. Dalam laporan itu, pihak Jokowi mania mendesak Ubedillah agar meminta maaf atas laporan yang dituding palsu itu. Apabila Ubedillah meminta maaf, Immanuel mengaku tak segan mencabut laporan polisi tersebut. Menurutnya, pelaporan ini sebagai pelajaran bagi semua pihak agar tak mudah melaporkan seseorang tanpa bukti yang jelas. Dalam laporan tersebut, Immanuel melampirkan alat bukti berupa rekaman video saat Ubedillah sampaikan pelaporan terhadap anak Jokowi. Immanuel menampik telah berkoordinasi dengan Gibran atas laporan tersebut. Ia juga tidak terlalu menanggapi seruan Gibran agar tak melaporkan balik pelapornya
ke polisi. Ada nomor laporan polisi itu yakni LP-B-239-1 12092-SPK3 Polda Metro Jaya tanggal 14 Januari 2022. Diteror. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menanggapi santai dugaan ancaman dan teror yang ia terima. Ia hanya fokus pada substansi pelaporan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Menurut Ubedillah, hal terpenting saat ini adalah fokus pelaporan kedua putra Presiden ke KPK. Sebab kedua putra Presiden Jokowi itu diduga terlibat kasus TPPU dan KKN dengan petinggi grup SM yang menjadi tersangka pembakaran lahan pada 2015 lalu. Ada yang menelpon malam hari. Sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengaku mengalami dugaan teror atau ancaman. Usai melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Badrun menyebut ancaman itu ia rasakan di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski begitu, dengan ancaman psikologis itu ditanggapi santai oleh aktivis 98 ini. Bentuk teror psikologis yang dialami Badrun antara lain ada kontak yang tak dikenalinya, kerap menelpon hingga ada orang tak dikenal yang diduga mengintai rumahnya. Meski ada beberapa kejanggalan yang dialami setelah melaporkan putra Presiden ke KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan kondisinya saat ini baik-baik saja. Semoga motifnya bukan dalam rangka teror psikologis, saat positif thinking saja bahwa itu semua jauh dari motif teror. Alhamdulillah, saya saat ini baik-baik saja, jelas Badrun. KPK beri kabar terbaru soal kasus Gibran dan Kaisang. Tegas. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, memberikan kabar terbaru soal laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun terkait dugaan tindak pidana korupsi dua anak Presiden Jokowi.